Hai guys, nama gua Ragus. By the way, ceritanya gua nih orang kaya. Suatu hari gua tuh jalan-jalan. Biasa, orang kaya tuh hidupnya jalan-jalan. Gua tiba di negara yang kaya raya. Sumber daya alamnya banyak banget. Tanahnya kelewat subur. Ibaratnya lu tanam tai bisa tumbuh duit di sini, Bang. Apalagi mineralnya. Ada minyak, emas, nikel, kobalt, batu bara, tembaga, ada semua. Gua sebagai orang serakah tuh gatel lihat ginian. Pengen gua keruk semua gitu kan. Tapi gua di sini kan orang asing. Jadi nggak bisa main keruk. Yang ada malah bonyok digebukin warga kan. Anehnya tuh warga lokal sengsara, Bang, tapi pejabatnya kaya raya. Kalau dicari akar permasalahannya tuh, nih negara punya sistem pendidikan yang bobrok banget. Sekolah 12 tahun lulus gak bisa mikir, gak punya skill apa-apa, cuma bisa kerja kasar doang. Parahnya di negara ini tuh nyari kerja susah banget. Bahkan untuk posisi kuli, syaratnya harus tinggi, putih, bersih, good looking kayak Sasuke, Bang. Punya jiwa kepemimpinan. Hidup Jokowi! Padahal kerjanya cuma jadi bawahan, bisa inilah itulah, udah gitu gajinya kecil banget. Yang paling parah lowongan pekerjaan di sini tuh mandang usia. Lu di negara ini usia 24, kelar hidup lu, Bang. Susah nyari kerja, pelongo-pelongo doang. Akhirnya ya join ormas gak jelas gitu, malakin orang, jadi maling, preman, sampah masyarakat, atau apapun itulah yang lu sebut. Ya karena emang opsinya gitu-gitu doang. Polanya tuh kayak gini, Bang. Kalau pengangguran tinggi, angka kriminal juga ngikut tinggi. Catet tuh baik-baik. Oke, skip, balik lagi ke sumber daya alam. Akhirnya gue muter otak bentar, gimana caranya nggak mau tahu biar gue bisa ngeruk mineralnya, ya kan? Akhirnya gue deketin tuh si Ngibul. Buat lo yang nggak tahu, si Ngibul itu pengen jadi pejabat, tapi nggak punya duit buat kampanye. Udah gitu goblok, nggak kompeten. Tapi goblok tuh sebenarnya nggak masalah, Bang. Soalnya masyarakatnya juga emang goblok banget akibat sistem pendidikan yang nggak jelas juga kan. Bul, gue kasih lo duit buat kampanye, tapi kalau lo jadi, lo harus ada timbal baliknya. Beres, bos. Singkat cerita, gua danain tuh kampanyenya si Ngibul. Dia bawa kamera sana sini, ketemu warga, bagi-bagi bansos. Ini Pak, mohon diterima. Kebetulan saya ada sedikit rezeki untuk Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak adalah penyelamat hidup saya. Deketin tokoh masyarakat, orasi, bikin janji-janji gak jelas. Kalau saya terpilih, saya akan memperbaiki jalan-jalan di kampung ini. Saya akan bagi-bagi rumah gratis untuk warga miskin. Semua warga pasti akan sejahtera. Bencana alam tidak akan datang. Saya akan memberi bansos setiap bulan. Tapi yang namanya masyarakat goblok yang langsung percaya sih, Bang. Akhirnya si Ngibul tuh kepilih. Wahai para warga goblok yang telah memilih saya sebagai pemimpin, dengan ini saya berjanji akan menelantarkan kalian semua dan mengembalikan duit orang yang telah mendanai kampanye saya. Sebagai manusia yang agamis, saya juga bersumpah kepada Tuhan saya untuk tidak menegakkan hukum agama saya sendiri. Terima kasih. Ya gimana nggak kepilih, orang syarat ikut pemilu di negara ini cuma harus 17 tahun doang. Lu bayangin 17 tahun lu tahu apaan tentang politik? Orang di sekolah aja nggak pernah belajar pola politik. Oh iya, lu nikah buat nentuin jalan hidup lu sendiri aja harus 19 tahun. Tapi buat milih pemimpin yang mengelola duit ribuan triliun, jutaan nyawa manusia, sumber daya alam yang banyak banget, lu cuma harus 17 tahun doang, Bang. Udah gitu suara orang goblok tuh setara sama profesor, doktor, rektor, orang-orang hebat lah lu sebut. Bahkan banyak orang yang nggak tahu kalau harga pangan, listrik, air tuh bisa dipengaruhi sama kebijakan politik. Mereka taunya nyoblos ya nyoblos doang, Bang. Oke, skip. Jadi si Ngibul kan kepilih. Dia harus balikin duit gua dong, tapi dia kan kere. Gimana caranya? Ya dengan ngasih proyek ke gua. Pembangunan infrastruktur sama tambang. Akhirnya ekosistem rusak, banjir, longsor, rumah warga hancur kena bencana. Terus infrastrukturnya kayak kerupuk, banyak kecelakaan di mana-mana karena duitnya gua tilep bagi dua sama si Ngibul. Tapi warganya masih pada nggak sadar karena si Ngibul tuh jago banget pencitraan. Udah gitu suka nyalain Tuhan pula. Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar. Hidup itu memang ujian dari Tuhan. Ini saya ada sedikit rezeki, tolong diterima ya.